Nah, di antara yang disadur oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq adalah ini wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban, dan Rasulullah SAW menulis satu dokumen tertulis. Kitab di sini kita maknai dokumen tertulis bainal muhajirin wal ansar, antara orang muhajirin dan ansar, wada'a fihi yahuda wa ahadahum. Di dalam dokumen itu Rasulullah SAW membuat atau mengikat ikatan perjanjian damai dengan Yahudi dan juga membuat kontrak. Nah inilah, jadi kalau ini di tulisan atau dokumen tertulis Rasulullah SAW ini dipandang sebagai konstitusi negara, makanya dalam pandangan para ulama kontemporer, negara Islam itu adalah negara kontrak antara rakyat dengan pemimpinnya, Nah ini Rasulullah juga begitu. Terus wa aqarrahum ala dinihim, Nabi Muhammad SAW mengakui agama orang-orang Yahudi, wa amwalihim, dan melindungi harta mereka, wa syaratalahum, dan Rasulullah membuat syarat ya kepada Yahudi, wa syarata alaihim, dan juga mengikat ya. Jadi ada syarat dan ada persyaratan, kira-kira begitu. Makanya sekali lagi dalam bahasa kontemporer ini disebut tadi ada piagam, ada nyebut konstitusi, ya istilahnya adalah undang-undang dasar dan semacamnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan menyimaknya dari tadi file yang saya kirimkan ya. Nah, bedanya yang saya tampilkan ini berharokat gitu ya, dan dari kitab Ibnu Hisham. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Inilah yang dalam bahasa konstitusi disebut dengan istilah preambul ya, atau pembukaan. Silakan dibaca-baca terjemahnya ya. Ini sebagian peneliti mengistilahkan adalah sahifah ya. Nah, di sini sudah ada komentar-komentarnya ya. Nah, kalau di sini ini penulis ini atau peneliti ini dia menampilkannya dalam 50 pasal. Dan beberapa kosakatanya yang itu ada kurung, tapi kurung seperti kotak itu adalah terjemahan atau modernisasi, pembahasan yang lebih modern daripada apa yang ditulis di teks asli Rasulullah SAW ya. Di situ disebutkan hadza kitabun, maksudnya ahdun min Muhammadin an-Nabi Rasulillah bainal mu'minil muslimin min Quraisyin wa ahli Yathrib wa man tabi'ahum ya minal qabailil ukhra. Di dokumen Bapak tidak ada karena ini tambahan. Falahiqa bihim mustaqbalan wa jahada ma'hum annahum, yani al-mu'minuna wa ahlu Yathrib ummatun, diartikan daulatun wahidah min dunin nas ya. Saya tidak akan bacakan semua dan tidak akan artikan, hanya menampilkan saja. Ini penomoran pasalnya berbeda ya, tapi yang menarik yang saya tayangkan ini adalah ada beberapa yang diberi judul, beberapa bagian diberi judul. Misalnya ini. Nah, silakan Bapak Ibu dicari pasal berapa itu ya. Nah, itu kasih judul di sini. Kalau tagnya berbunyi wa annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'minin ay la yamna musyriku Yathriba al-mu'minin mestinya ya. La yamna musyriku Yathriba al-mu'minina min muhajamati musyriki Quraisyin. Nah, silakan dicocokkan di pasal berapa di tadi file yang saya kirimkan. Itu oleh peneliti ini kasih judul mafhumul muwatin as-shalih ya. Pengertian atau konsepsi tentang warga negara yang baik. Itu pasal berapa tadi di apa? Nah, coba saya lihat di saya tadi wa annahu la yujiru ya. Bentar. Wa annahu la yujiru. Oh, pasal 20 ya.
Di pasal 20, orang musyrik Yasrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Warga negara yang baik ya. Warga negara yang baik. Nah, terus itu kasih judul sampai pasal kalau di saya ini sampai pasal 35. Sampai pasal 35, kalau yang di file yang saya kirimkan itu berarti sampai pasal sampai pasal 34, sampai pasal 34 ya. Wa anna mawali sa'labata kanfusihim. Lalu mulai pasal 36 yaitu wa anna bitonatal yahud ka anfusihim. Wa anna bitonatal yahud ka anfusihim itu oleh peneliti ini kasih judul wajibatul muwatinin min ahlil kitab wa ghairihim, kewajiban warga negara Madinah, kewajiban warga negara Madinah, baik yang dari kalangan ahlul kitab Yahudi ataupun lainnya, wa ghairihim dan selain mereka. Ini kasih judul kewajiban warga negara. Nah, ini judul ini istihad sifatnya ya, antara satu peneliti dengan peneliti lain bisa berbeda. Lalu mulai dari pasal 42 yang ditampilkan ini, yaitu mulai dari kalimat anna yasriba haramun jaufuha li ahli hadis sahifati. Nah, ini diberi judul ahkam wa mabadi wa taujihat amah likulil muwatinin. Jadi beberapa hukum, beberapa prinsip dan beberapa arahan umum. Jadi beberapa hukum, beberapa prinsip dan beberapa arahan umum untuk setiap warga negara. Untuk setiap warga negara. Mulai dari kata wa anna yasriba haramun jaufuha li ahli hadis sahifati ya. Nah, yang oleh peneliti ini dalam tanda kurung dikasih bahasa lain mafhumul hudud al-jughrafiyah allati yantabiqu 'alaiha dustur. Jadi pengertian batas-batas geografis yang pada lokasi geografis itu diberlakukan undang-undang dasar tadi atau konstitusi. Nah, ini sampai akhir ya, sampai pasal terakhir itu bahkan 51 pasal ya, 51 pasal. Bapak Ibu ya, bisa dibaca-baca sekali lagi. Para peneliti juga melakukan kajian kapan Rasulullah SAW membuat atau menyusun konstitusi ini. Kapan Rasulullah SAW menyusun konstitusi ini? Para peneliti berbeda-beda pendapat, tapi ada kecenderungan sebagian peneliti yang mengatakan ini setelah melewati bulan 5, berarti kan awal bulan 6 kira-kira. Awal bulan 6 dari kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Awal bulan 6 terhitung dari awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Berarti kalau beliau datangnya bulan Rabiul Awal, maka ya 6 bulan setelah Rabiul Awal, berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, kira-kira bulan Sya'ban, kira-kira. Pendapat lain lagi mengatakan setelah perang Badar, baru ditulis. Baru ditulis. Ya, ini beda-beda pendapat, ada mengatakan lebih lama dari itu, ya, lebih lama dari itu. Nah, ini tentang waktunya, tapi intinya adalah di tahun pertama. Intinya di tahun pertama ketibaan Rasulullah SAW di Madinah, ya. Di buku Haji Zainal Abidin tadi, itu di sana juga dibahas tentang beberapa bagian dari dokumen tertulis ini yang mengalami amandemen atau perubahan-perubahan. Mengalami amandemen atau perubahan. Nah, itu dibahas di sana di Piagam Madinah ditulis oleh Haji Abidin Zainal Abidin Ahmad tadi ya. Ini silahkan sekali lagi Bapak Ibu ya, melihat-lihat dan membaca-baca dokumen ini ya, mungkin menganalisa dalam tanda petik beberapa bagian darinya
Karena ya tadi ini merupakan konstitusi tertulis tertua, ya, konstitusi tertulis tertua atau pertama di dunia ini, dan dipandang sudah lengkap sekali, baik dari sisi perhatiannya kepada masalah hak asasi manusia terhadap lain-lainnya. Oke ya. Jadi inilah ya, sekali lagi Bapak Ibu, inilah teks atau dokumen tertulis yang dibuat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekali lagi oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, ya, Al-Iraqi dibahasakan dengan bahasa wada'a. Oke, saya sekali lagi sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mentelaah buku ini, ya, buku Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama di dunia. Konstitusi tertulis pertama di dunia. Oke, kita lanjut ke bait berikutnya. Wa kana bad'ul amri bil adhani ru'ya bin Zaidin awli amin thani. Nah, di tahun pertama Hijriah itu juga menurut pendapat sebagian ulama, ya, di tahun pertama Hijriah juga menurut pendapat sebagian ulama, mulai kaum muslimin memulai atau mendapatkan syariat adalah syariat azan sebagai panggilan untuk sholat berjamaah. Syariat azan sebagai panggilan untuk sholat berjamaah. Cerita tentang syariat azan ini bad'uhu, gitu maksudnya awal mulanya adalah mimpi Ibnu Zaid. Mimpi Ibnu Zaid terjadi pada tahun pertama. Pendapat lain mengatakan terjadi pada tahun kedua, Dan dalam riwayat hadis-hadis sahih dijelaskan yang mimpi bukan hanya Ibnu Zaid, beberapa sahabat Nabi mimpi juga. Tapi yang meriwayatkan hadisnya, menceritakan hadisnya melalui jalur sahabat Nabi Ibnu Zaid, ya. Ini syariat azan. Jadi diceritakan awalnya Rasulullah dan kaum muslimin melakukan musyawarah untuk mencari cara, bagaimana cara memanggil kaum muslimin supaya mereka datang ke masjid untuk melakukan sholat, atau supaya mereka berkumpul di masjid untuk urusan-urusan lain. Cara manggilnya bagaimana? Ada berpendapat udah nyalakan api, nanti kan api terlihat dari jarak jauh. Yang lihat api itu dia akan merespon dengan cara datang ke Masjid Nabawi. Tapi pendapat ini disetujui. Kenapa? Karena ini api ini model dan polanya orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Jadi secara akidah itu niru-niru Majusi. Nah, dari sisi kreativitas ya kurang kreatif, niru punya orang lain, ya kan? Ada juga yang berpendapat ya bikin lonceng aja, lalu dibunyikan lonceng. Siapapun yang mendengar suara lonceng, dia akan merespon datang ke masjid, baik untuk sholat ataupun untuk urusan lainnya. Lalu juga dipandang ya secara akidah itu meniru orang-orang Nasrani, ya tadi dari sudut pandang kekhasan, ya, atau kreativitas kurang khas, kurang orisinil, ya. Daori ini, ya kan, niru itu kan daori. Sampai akhirnya karena belum ada titik kesepakatan, dipending dulu diskusi tentang itu. Nah, setelah ada pending diskusi itu, datanglah Ibnu Zaid ini. Ibnu Zaid melapor pada Rasulullah SAW bahwa dia mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada orang membawa lonceng, maka dia ingin membeli lonceng itu, tapi kata yang punya lonceng, kenapa harus beli ini lonceng, ya kan? Ada sesuatu lebih baik daripada lonceng. Lalu Ibnu Zaid diajari kalimat-kalimat azan. Begitu mendengar bermimpi melihat seperti itu, Ibnu Zaid langsung segera melapor pada Rasulullah SAW, dan ternyata ya, ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain yang juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Tapi sepertinya
yang sampai duluan kepada Rasulullah adalah Ibnu Zaid, sehingga yang menceritakan dan periwayatan hadis adalah Ibnu Zaid ini. Kalimat adzannya ya secara umum seperti yang kita dengar biasa sampai sekarang. Kenapa saya bahasakan secara umum? Karena ada perbedaan pendapat di antara mazhab tentang tata cara azan. Tapi secara umum yang kita dengar ya seperti sekarang ini. Dan ini menarik ya. Menariknya apa? Azan itu kan sudah diperdengarkan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai kita sekarang, dan tidak pernah putus. Kalimat azan itu tidak pernah putus dikumandangkan. Tapi walaupun begitu ulama berbeda pendapat tentang tata cara azan ini. Tentang tata cara azan. Ya, kalau yang diikuti dalam mazhab Syafi'iyah seperti yang kita dengar. Nah, dalam mazhab Hanafi umpamanya ada teknik yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Jadi waktu asyhadu alla ilaha illallah itu ada sebelum dengan suara lantang, muadzin membaca kalimat syahadat itu secara pelan untuk didengar oleh dirinya sendiri. Jadi pertama asyhadu alla ilaha illallah, baru teriak asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah gitu. Itu teknis ada yang berbeda walaupun secara umum kalimatnya seperti yang kita dengar sekarang. Oke, sementara ini dulu Bapak Ibu ya, pengajian kita pada pagi hari ini untuk sirah Alfiyah Sirah ini. Semoga sekali lagi apa yang kita pelajari semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Islam, dan juga kebanggaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Islam ini ya. Oke, saya kira sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis salatul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.